Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih rekan-rekan media pagi hari ini berkenan hadir ke Bulog dalam rangka hari ini Bulog melaksanakan Rakernas Bulog. Rakernas dilaksanakan 2 hari, yaitu hari Minggu hari ini dengan hari Senin besok. Kebetulan kenapa dilaksanakan hari Minggu sekaligus Minggu tadi olahraga bersama pagi sebelum melaksanakan Rakernas. Kami jalan sehat dan senam untuk memastikan seluruh pimpinan-pimpinan wilayah kami sampai dengan cabang itu semua sehat-sehat dengan divisi maupun direksi. Kemudian Rakernas ini yang pertama adalah tujuannya menindaklanjuti perintah dari Bapak Presiden maupun perintah dari Bapak Menteri Pertanian selaku Kepala Bappenas, yang mana Indonesia dinyatakan sudah swasembada pangan, dan itu diberikan apresiasi oleh Bapak Presiden maupun Bapak Menteri Pertanian kepada seluruh stakeholder yang ada di pemerintahan maupun swasta dan bahkan sampai dengan petani. Penyampaian ucapan terima kasih tersebut oleh Bapak Presiden maupun Bapak Menteri Pertanian, dan kami juga di sini juga menyampaikan ucapan terima kasih selaku Direktur Utama maupun pimpinan Bulog, ucapan terima kasih kepada internal jajaran Bulog sendiri dari pusat sampai dengan daerah maupun kepada seluruh stakeholder pemerintah baik yang ada di pusat maupun daerah, bahkan sampai dengan para petani. Bulog itu bekerja tidak sendiri tapi dibantu oleh seluruh stakeholder pemerintah maupun swasta dan bahkan para petani yang ada di lapangan di seluruh tanah air. Ini ucapan kami. Kemudian yang kedua, untuk materi kami hari ini adalah yang kami bahas adalah target pengadaan cadangan beras pemerintah ataupun cadangan pangan negara. Yang pertama, sesuai dengan hasil Rakortas, targetnya adalah penyerapan 4 juta ton beras. Ini lebih tinggi dari tahun 2025 yang lalu, yang 2025 adalah 3 juta ton, nah sekarang di tahun 2024 4 juta ton. Oleh karena itu kami merencanakan sedini mungkin secepatnya agar target itu bisa tercapai tanpa mengenal waktu dan tanpa mengenal alat. Kemudian yang kedua, target kami adalah pencapaian penyerapan jagung juga 1 juta ton. Ini juga kami akan bersinergi dengan teman-teman Polri dalam hal ini untuk kaitan dengan jagung untuk penyerapannya, dan berikutnya adalah penyerapan kedelai 70.000 ton. Dan yang terakhir adalah penyerapan minyak goreng yaitu sejumlah 720.000 kiloliter yang wajib Bulog dengan ID Food dan Agrinas Palma untuk menyalurkan ke seluruh Indonesia dengan harga yang serendah-rendahnya. Nah, ini target-target yang sedang kami diskusikan di dalam. Mudah-mudahan dengan strategi-strategi yang lebih baik ke depan 2026 ini, harapan Bapak Presiden adalah juga lanjut swasembada pangan. Nah, ini kami lakukan tidak lain dan bukan khusus untuk pencapaian swasembada pangan di tahun 2026 ini. Kemudian yang terakhir, di sini kami juga membahas terkait dengan penyaluran, yaitu baik penyaluran beras SPHP 1,5 juta ton ke depan yang kami akan laksanakan strateginya sepanjang tahun. Jadi tidak seperti yang lalu terpotong-potong. Kemudian yang berikutnya adalah target penyaluran SPHP jagung. SPHP jagung ini juga ada 500.000 ton. Kemudian untuk bantuan pangan totalnya adalah selama 4 bulan. Kemudian penjualan beras premium dan medium untuk pasar umum sejumlah 2,5 juta ton dan direncanakan ekspor 1 juta ton. Ini yang kami diskusikan hari ini sampai dengan besok. Mudah-mudahan strategi-strategi itu kami dapatkan dan kita bisa laksanakan sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Tahun 2026 Indonesia juga lanjut swasembada pangan. Demikian. Pak, kalau target
Pak, kalau target 4 juta ton tadi itu sepanjang tahun atau cuma dalam 4 juta itu untuk panen yang dalam waktu dekat ini, Pak? Ya, 4 juta ton tuh untuk masa 2026. Dari Januari sampai dengan Desember 2026. Demikian, Mas. Pak, tadi kan sudah dibahas soal strateginya, Pak. Kira-kira bisa di-spill strategi Bulog itu gimana, Pak? Karena kan permintaan Presiden ini harus berkelanjutan untuk swasembada ini, kemudian juga untuk mendukung ekspor nanti. Betul. Jadi strategi yang paling kami tonjolkan adalah strategi kolaborasi. Kolaborasi, karena saya sampaikan di awal, keberhasilan 2025 itu juga awalnya dari kolaborasi. Kolaborasi yang luar biasa, bahkan mungkin pentahelik kalau saya sampaikan ya, dari seluruh stakeholder pemerintah, baik pusat daerah, swasta, teman-teman media, sampai bahkan kepada para petani, Mas. Jadi yang utama adalah kolaborasi. Kemudian strategi yang kedua adalah betul-betul kerja keras dan kerja bersama di internal Bulog sendiri dengan teman-teman yang ada di lapangan, khususnya jajaran TNI Polri yang nanti di lapangan, termasuk para PPL, yaitu Babinsa, Babin Kamtipmas, dan PPL. Karena tanpa tiga ini, teman-teman yang di lapangan untuk menyerap ini agak kesulitan. Karena dengan peran tiga institusi inilah yang akan luar biasa mendukung kami untuk proses penyerapan 4 juta ton tersebut, termasuk sampai penyaluran minyak goreng dan lain sebagainya. Demikian. Pak, kalau misalnya yang ekspor kan tadi penugasannya 1 juta ton ya, Pak. Kemarin juga Pak Mentan udah bilang kemungkinan tahun ini tuh memang bisa ekspor. Nah itu kalau dari permintaannya sendiri, apakah sudah ada Pak misalnya negara tetangga atau negara lain tuh yang minta secara baik, Mbak. Jadi kami kebetulan kemarin sudah mencoba, staf kami rapat dengan atas perdagangan dari seluruh atas perdagangan yang ada di ASEAN dulu. Alhamdulillah sudah ada komunikasi. Namun kami sudah mengantisipasi, Bulog sudah menyiapkan 1 juta sesuai dengan arahan Bapak Mentan, seluruh Kapolres Bappenas. Kami stokkan 1 juta untuk ekspor nanti itu dengan kualitas premium. Nah, untuk hasilnya kami belum ada respon dari masing-masing kedutaan, khususnya para atas perdagangan, sejauh mana. Mungkin mereka juga baru rapat sekali nih, Mbak. Kan mereka harus menawarkan lagi ke negara-negara yang terkait. Nanti mungkin dalam beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan mungkin sudah ada jawaban dari beberapa negara-negara tersebut. Pak, sama satu lagi, kemarin kan udah swasembada ya Pak, tapi laporan BPS ternyata harga beras itu masih mahal Pak. Nah itu gimana? Maksudnya kalau misalnya swasembada harusnya kan harga beras bisa melandai gitu. Harga beras sesuai dengan HET, Mbak, sesuai dengan harga eceran tertinggi ditentukan oleh pemerintah. Mungkin selama beberapa hari terakhir ini menjelang Natal tahun baru tidak ada bahasa-bahasa yang sifatnya komplain ya terkait dengan kenaikan harga baik beras sendiri maupun sembako, Mbak. Karena kemarin kami dengan Pak Menko Pangan, dengan Pak Menteri Pertanian, dengan Pak Menko Perdagangan, kami roadshow keliling hampir seluruh Indonesia melaksanakan sidak di pasar, Mbak. Maka dampak dari itu termasuk Satgas Pangan juga yang terjun langsung ke lapangan, harganya tidak ada yang menonjol naik, Mbak. Alhamdulillah. Pengetahuan kami, Mbak ya. Iya, tapi kira-kira kenapa ya Pak? Soalnya laporan BPS tuh harga beras cukup. Itu bulan apa ya? Di laporan terakhir Desember. 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 Iya. Naiknya berapa aja, Pak? Saya tanya. Cukup tinggi apa Pak? Hah? Cukup tinggi apa Pak? Nggak mungkin, karena buktinya di lapangan nggak ada yang naik gitu loh. Berarti mungkin coba dicek ulang nanti, coba diyakinkan ya. Karena harga beras medium itu maksimal 12.500, beras premium adalah 14.900. Demikian, Mbak. Pak, kalau akhir-akhir ini kan kembali cuaca itu kan nggak menentu ya. Maksudnya apa hal itu tuh udah diantisipasi sama Bulog untuk biar nggak sampai terjadi gitu atau mengagalkan swasembada ini ke depannya. Baik, terima kasih Mbak. Jadi kami sudah beberapa kali diskusi dengan teman-teman BMKG
karena kami juga mengacu dengan perkembangan cuaca, karena cuaca ini faktor utama, salah satu faktor utama sukses tidaknya panen. Apabila cuacanya hujan, itu otomatis tidak bisa panen, Pak. Jangankan hujan, mendung aja petani jangan ada yang berani panen, karena ini takutnya nggak bisa dijemur. Nah, walaupun ada dryer, tapi banyak petani-petani lebih sering jemur karena hasil kualitas jemur dengan dryer itu lebih bagus jemur gitu loh. Nah, jadi ini kita juga sudah komunikasi baik dengan BMKG. BMKG terus update terus ke Bulog, termasuk juga yang ada di wilayah-wilayah sampai ke kantor-kantor cabang yang ada di kabupaten kota BMKG. Demikian. Pak, penegasan yang soal persiapan 1 juta ton untuk ekspor itu, Pak, apakah nanti tidak akan mempengaruhi dengan persiapan Ramadan dan Idul Fitri nantinya? Tuh aman. Jadi ekspor ini kami stokkan, kan sekarang masih stok ada 3,25 juta ton. Kalau kita stokkan 1 juta ton, masih sisa 2,5 juta ton. Jadi stok untuk Ramadan, mohon maaf, Imlek dulu ya. Imlek, terus kemudian masuk Ramadan, Ramadan baru Lebaran. Kami yakinkan aman. Dengan stok kalau kepotong nanti 1 juta ton untuk ekspor itu masih sisa 2,25 juta ton. Aman. Kan ini seiring kan meningkat ya Pak untuk penyerapannya. Beberapa tahun kemarin yang itu juga banyak kritikan gitu ya Pak dari pengamat. Kalau dari Bulog sendiri untuk penyiapan strategi serapannya seperti apa Pak untuk kualitas, biar menjaga kualitasnya ini Pak? Baik Mbak, terima kasih. Jadi sesuai arahan Bapak Presiden dalam impresnya adalah dalam penyerapan Bulog itu inequality. Nah, untuk inequality tahun ini kami menyarankan supaya tidak terjadi seperti yang lalu kualitasnya agak turun. Itu dengan catatan kami masukkan. Gabah yang dipanen adalah yang sudah masuk usia panen. Nanti kami tambahkan inequality dengan catatan gabah yang dipanen, padi yang dipanen adalah masuk dalam usia panen. Sehingga yang dipanen betul-betul matang gitu loh Mbak. Istilahnya kalau durennya matang di pohon, bukan matang di karung. Nah, gitu contohnya. Begitu juga mangganya matang di pohon, bukan matang di karung. Dan enak rasanya kan beda. Kalau yang matang itu diolah akan bagus Mbak, pulen dan kuat, tidak gampang pecah-pecah diolahnya. Begitu Mbak. Pak, kalau tahun lalu itu kan selain ada kebijakan inequality, ada juga kenaikan harga pembelian gabah Pak. Kalau tahun ini apa ada kenaikan pembelian gabah juga atau baik, terima masih kasih Mas. sama tahun lalu? Kami sementara sampai dengan saat ini masih mempedomani aturan yang lalu dengan harga per kilonya adalah Rp6.500 gabah kering panen GKP ya, gabah kering panen. Jadi kami juga membuat strategi baru supaya pembayarannya ini ke depan tidak cash seperti dulu dengan uang viral, tapi kami gunakan pembayarannya nanti by digital. Ya, by digital. Jadi tujuannya apa? Kalau by digital yang dibayarkan ke petani itu betul-betul 6.500 per kilo gitu loh. Nah, kalau pakai uang ini kan kita nggak bisa monitor di lapangan. Betul nggak dibayar 6.500? Jangan-jangan masih ada oknum yang nakal gitu kan di lapangan. Nah, kami ke depan ini membuat strategi baru juga, pembayaran untuk hasil panen, gabah kering panen itu menggunakan digital. Harapannya nanti para petani juga punya nomor rekening dan buku tabungan, jadi nanti tinggal laporkan nomor rekening saya sekian, daftarkan, langsung ditransfer. Nah, harapannya kalau by digital, kami juga ngontrolnya gampang Mas. Dari seluruh Indonesia nanti di comment center kami kelihatan, oh Jawa Barat sekian, ini di desa ini sekian, dan ini sekian. Dan di situ nggak bisa bohong, karena sudah pakai digital. Pak, nanti ada pendampingan nggak dari Bulog misalnya transisi pembayaran cash ke? Oh pasti, kami akan sinergi dengan teman-teman perbankan Himbara. Pasti dengan teman-teman Himbara, pendampingannya.
supaya ini bisa berjalan simultan, lancar lah gitu. Kami akan panggil juga teman-teman bank perbankan nasional, Himbara khususnya, supaya proses pembayaran digital ini memudahkan juga untuk para petani. Demikian. Pak, dengan adanya bencana masih terjadi bencana di 3 provinsi ini di daerah Sumatera, dengan target 4 juta ini bisa nggak Pak? Insya Allah mempengaruhi nggak Pak? Ya, insya Allah tercapai karena kerusakan sawah yang ada di Sumatera itu sudah diyakinkan oleh Menteri Pertanian akan ada didukung pembiayaannya. Pembiayaannya akan dijadikan sawah kembali. Dan itu Pak Mentan langsung fokus betul kemarin pada saat kunjungan kami mendampingi ke Banda Aceh, termasuk ke Sumatera Utara pada saat itu. Tapi kan Pak, untuk Januari ini kan masih tahap pemulihan Pak. Betul. Jadi kalau Sumatera kan yang kena Aceh, Sumut dengan Sumbar. Sedangkan daerah sentra produksi pangan itu adalah Jawa, Sulawesi Selatan, kemudian Lampung dengan NTB. Nah itu sentra produksi pangan. Sedangkan yang Aceh dan ini kan tidak terlalu besar. Dan yang rusak juga nggak terlalu besar, belum sampai 30%, hanya kalau nggak salah belasan persen lah, masih kecil angkanya. Pak, soal distribusi SPHP Pak, saat ini gimana Pak? Kan kemarin masih jauh Pak dari target. Betul, nah itu yang saya sampaikan, kemarin dulu jauh dari target karena kepotong-potong Mas. Januari sampai Maret jualan, terus awal April berhenti, muncul lagi Agustus baru jualan lagi. Nah nanti harapan yang kami ke depan, penjualan SPHP ini berjalan sepanjang tahun dari Januari sampai Desember, ya tidak ada yang terputus. Gitu. Tapi mekanisme distribusinya sama Pak? Mekanismenya sama dan kita akan lebih mudahkan, mungkin kami akan lebih fleksibel khususnya kaitan dengan jumlah kuantitinya nanti. Kan kalau dulu hanya beli satu orang hanya 2 pack, nah mungkin sekarang bisa ditambah dan lain sebagainya ke depan. Bisa lebih dari 2 pack Pak ya? Ya mudah-mudahan ya. Kita akan ajukan dulu ke Bappenas supaya juga turnover-nya itu juga banyak gitu loh Mas. Tapi kan kebijakan di atas 2 pack itu sudah diterapkan untuk wilayah 3 TP Pak. Betul. Betul. Oke, saya kira cukup Mas. Oke. Saran saya Mas juga syuting ini lagi rapat di syuting biar kelihatan. Iya Pak. Walaupun dari dalam. Iya, di dalam. Kalau nggak ada bapaknya buat apa di syuting? Kalau bapaknya nggak ini. Ya. Makasih ya Pak. Mau masuk. Iya ya Pak. Bisa aja Pak. Tapi